Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Busro Islami, berbicara tentang ayat kursi adalah satu pemahaman yang sudah mengakar dan telah lama diyakini oleh kaum muslimin, di mana ayat kursi merupakan bacaan yang paling ampuh untuk mengusir setan maupun jin jahat. Pemahaman seperti itu bisa muncul bukan tanpa alasan. Pasalnya, apabila kita membaca berbagai literatur keislaman, ayat kursi memang menjadi ayat yang memiliki keistimewaan dibanding beberapa ayat Al-Quran lainnya. Contohnya saja, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, ayat kursi adalah ayat paling mulia di dalam Al-Quran. Sebab pada bacaan ayat kursi berisi tentang keesaan serta kekuasaan Allah yang mutlak. Bahkan pada riwayat yang lain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menegaskan bahwa ia tak pernah melihat orang yang memahami Islam dengan baik kecuali orang itu sering membaca ayat kursi dan ayat-ayat akhir surat Al-Baqarah sebelum tidur. Akan tetapi, sebelum membahas lebih jauh tentang ayat kursi serta manfaatnya, ada baiknya jika kalian menyimak terjemahan ayat kursi berikut ini. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya ada yang di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Jika kalian membuka Al-Quran terjemahan, kebanyakan mushaf terjemahan tidak mengartikan kata kursi secara rinci, namun hanya mengartikan sesuai dengan penyebutannya. Meski demikian, para ulama tafsir seperti Syahwah Bas-Juhaili memberi penjelasan tersendiri untuk kata kursi yang terdapat pada ayat 255 surat Al-Baqarah. Dalam kitab tafsir Al-Munirnya dituliskan bahwa ayat kursi bisa disebut dengan ayat kursi karena ada kata kursi di dalamnya, yang mana kata kursi dalam bahasa Arab bermakna ilmu yang luas. Selain itu, beberapa ulama memiliki pendapat tersendiri tentang kata kursi. Di antaranya ada yang berpendapat bahwa yang kata Al-Kursi pada ayat 255 surah Al-Baqarah dimaksudkan untuk menyebut keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Ilman Hasan Al-Basri berpendapat bahwa maksud kata Al-Kursi adalah arsi. Namun Imam Ibnu Katsir membantah pendapat Imam Hasan Al-Basri dalam berkata bahwa kursi bukanlah arsi, sebab arsi lebih besar dari Al-Kursi, sebagaimana disebutkan oleh beberapa hadis. Namun, tahukah kalian apa yang terjadi saat ayat kursi telah sampai ke bumi dan diberikan langsung oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah?
Dari kejauhan, bala tentara setan semakin bergetar ketakutan. Karena itu, dengan diturunnya ayat kursi, wajar jika orang yang membacanya mendapat manfaat berupa perlindungan yang sangat kuat dari Allah. Dan tentu saja, hal itu menghalangi setan untuk menggoda dan mengajak manusia ke jalan yang sesat. Kondisi tersebut sebagaimana disabdakan di salah satu hadis Nabi yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah menugaskan kepadaku untuk mencegah zakat di bulan Ramadan. Kemudian saat aku terlelap, seseorang datang kepadaku dan mencurinya. Lantas aku menceritakannya kepada Rasulullah dan beliau bersabda, bila engkau hendak tidur, maka bacalah ayat kursi, karena penjagaan dari Allah akan terus bersamamu, dan setan tidak akan mendekatimu sampai subuh. Waspadalah, sebab setan dan jin bisa berkata benar, namun ia berdusta. Hadis riwayat Bukhari. Yang mengejutkan, mesti hadis tidak secara jelas menyebutkan jika ayat kursi dapat menjauhkan seseorang dari gangguan jin dan setan. Namun siapa sangka pada kondisi-kondisi tertentu jin maupun setan ternyata tak takut saat dibacakan ayat tersebut. Terkait kondisi di mana jin tak takut saat dibacakan ayat kursi, kalian mungkin pernah melihat pengobatan ruqyah yang menggunakan ayat kursi sebagai bacaan penyembuhannya. Nah, di beberapa kasus ruqyah, jin yang ada dalam diri manusia terkadang tidak mempan saat dibacakan ayat kursi. Bahkan ayat Al-Quran yang lain tak bisa dipungkiri. Kalian pasti sudah mendengar jika sifat dasar jin sangat pandai mengelabui manusia dan akan melakukan berbagai cara agar manusia bisa terjumus pada kesesatan. Yang menarik, salah satu cara jin mengelabui manusia ternyata bisa dilihat ketika jin yang merasuki manusia tidak berpengaruh saat dibacakan ayat kursi. Artinya, entah bangsa jin tidak takut atau malah ikut membaca. Kondisi tersebut adalah cara mereka mengelabui manusia. Apalagi dengan cara seperti itu, makhluk laknat tersebut akan menampakkan sebuah kesan bahwa ayat kursi maupun ayat Al-Quran lainnya tidak mempan untuk mengusirnya dari tubuh seseorang. Padahal respon yang diperlihatkan jin tidaklah sama dengan apa yang makhluk laknat itu rasakan. Bagaimanapun juga, tujuan utama jin melakukan hal tersebut tak lain dan tak bukan untuk membuat mental dan iman seseorang lemah. Mereka akan mempengaruhi seseorang muslim agar ragu terhadap bacaannya. Jadi tak heran apabila seseorang muslim mendapati kondisi seperti ini. Maka bisa dipastikan jika bangsa jin sedang menguji iman mereka. Ditambah lagi, di beberapa dalil juga disebutkan bahwa Al-Quran tidak hanya bisa didengarkan oleh bangsa manusia, akan tetapi juga pernah didengarkan oleh bangsa jin. Bahkan setelah mendengarkan Al-Quran, mereka menyeru kepada kaumnya untuk kembali beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah Muhammad ketika
kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka mendengarkannya, mereka berkata, "Diamlah." Dan ketika pembacaan selesai, mereka kembali kepada kaumnya memberi peringatan. Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lagi membimbing pada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih." Orang yang tak menerima seruan tersebut, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah. Sungguh tak ada bagimu pelindung selain Allah, dan mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 29 hingga 32. Perlu untuk kalian ketahui, sekalipun ayat barusan menyebutkan bahwa jin pernah mendengarkan ayat Al-Quran, tapi kondisi itu tidak merubah jika bangsa jin takut terhadap bacaan Al-Quran. Sebab di banyak hadis Nabi, Rasulullah sendiri yang mengajarkan bahwa ayat Al-Quran, khususnya ayat kursi, adalah tameng atau pelindung dari bangsa jin. Pada intinya, jin yang tidak mempan pada bacaan ayat kursi hanyalah bagian tipu daya mereka. Sebab seperti yang telah kalian simak sebelumnya, respon jin saat dibacakan ayat kursi tak sama dengan apa yang mereka rasakan. Sahabat Busro Islami, menurut kalian apa yang menyebabkan jin tak takut dengan bacaan Al-Quran atau bacaan ayat kursi? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.